KKL Jakarta 2025 bukan sekedar perjalanan, tapi sebuah awal dari pencarian makna dan pengetahuan. Di balik setiap langkah yang kami tempuh, tersimpan harapan untuk membuka cakrawala baru. Bukan tanpa tujuan kami melangkah, namun dengan tekad yang membara untuk menjemput ilmu di tempat-tempat yang luar biasa. Kami, Linda, Ajeng, Wulan, Nabila, Novi, Tria, Nursabila, Nesa, dan Ramita beranjak dari kota kelahiran kami, meninggalkan rutinitas, melintasi batas, menuju kota yang tak pernah tidur, Jakarta. Kami memulai langkah dari Masjid At-Tin, masjid yang syarat makna dan penuh sejarah. Bangunan megah ini merupakan peninggalan dari Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto beserta keluarga sebagai bentuk cinta dan penghormatan mendalam kepada almarhumah Ibu Tien Soeharto. Perjalanan kami berlanjut ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau yang lebih akrab disebut Badan Bahasa. Merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bagi kami, anak-anak bahasa dan sastra, tempat ini bagaikan rumah kami sendiri. Di sini kami menyelami peran penting lembaga ini dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia. Tak hanya itu, kami juga dikenalkan pada berbagai program strategi, salah satunya adalah program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang menjadi jembatan diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional. Selanjutnya, kami menapaki dunia riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang biasa kita sebut BRIN, yaitu lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden. Kunjungan ini membuka wawasan kami tentang pentingnya riset dalam pembangunan bangsa. Kami diperkenalkan pada berbagai kelompok riset, khususnya di Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, serta Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan. Dua pusat riset yang sangat relevan dengan bidang kami. Kami menyaksikan secara langsung suasana kerja para periset, ruangan-ruangan yang nyaman, lingkungan kerja yang mendukung kreativitas, serta semangat tinggi untuk menggali ilmu demi kemajuan negeri. Perhentian terakhir membawa kami ke jantung dunia jurnalistik, yaitu Metro TV, salah satu stasiun televisi berita terbesar di Indonesia yang resmi mengudara pada tanggal 25 November tahun 2000 dan merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang menyiarkan program selama 24 jam nonstop. Metro TV adalah bagian dari media group yang didirikan Surya Paloh yang merupakan tokoh pers nasional. Di sini kami menyaksikan langsung dinamika dunia pemberitaan, dari bagaimana sebuah berita digali, ditulis, diproses, hingga disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Di sini juga kami belajar tentang profesi jurnalis, mulai dari profil perusahaan, kompetensi yang dibutuhkan, hingga etika jurnalistik yang harus dijunjung tinggi. Kami juga melakukan tur menyusuri ruang-ruang kerja dan studio siaran, tempat di mana berita dilahirkan dalam keheningan yang penuh kerja keras dan dedikasi. Kunjungan ini tentu tidak terlepas dari peran dosen pembimbing kami, Bapak Haji Sirojul Munir, DRS MM, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami dalam menyusun tugas-tugas akademik pasca kunjungan, mulai dari penyusunan laporan kegiatan, jurnal reflektif, video inovatif, hingga penentuan isi dan sistematika yang harus dituangkan di dalamnya. Dari lembaga bahasa hingga pusat riset dan media terkemuka, inilah rangkuman materi yang dikumpulkan dari ketiga lembaga tersebut. Sebuah perjalanan pengetahuan yang tidak boleh kita lewatkan. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa merupakan lembaga pemerintah pusat di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peran dan fungsi utamanya yaitu pengembangan, pembinaan, dan pelindungan. Yang pertama, pengembangan bahasa dan sastra, yaitu proses memperkaya dan memodernisasi bahasa dan karya sastra agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Kedua, pembinaan, yaitu upaya membimbing masyarakat agar menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sesuai dengan kaidah. 3. Pelindungan, yaitu usaha menjaga bahasa, terutama bahasa daerah, agar tidak punah. Yang keempat, peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di berbagai bidang kehidupan nasional. Landasan hukum pelaksanaan tugas Badan Bahasa, antara lain, pertama, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan
bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, khususnya pada pasal 25-45 yang menjabarkan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki struktur organisasi yang terdiri atas beberapa pusat, di antaranya Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Dalam kunjungan KKL pada sesi kedua, Bapak Ius Yusuf menyampaikan materi dengan judul Kebijakan Badan Bahasa tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA berbasis SKKNI. Dalam pemaparannya, beliau mengawali diskusi dengan menggambarkan ketatnya persaingan untuk menjadi seorang guru bahasa Indonesia di dalam negeri. Oleh karena itu, beliau mendorong mahasiswa untuk mulai melirik profesi sebagai pengajar BIPA sebagai alternatif karir yang sangat menjanjikan di masa depan. Menurut beliau, peluang ini sangat terbuka lebar, terutama setelah bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO pada tahun 2023. Pengakuan tersebut melengkapi tonggak sejarah penting bahasa Indonesia, yaitu pertama, Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dua, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikannya bahasa negara, dan kini penetapan sebagai bahasa resmi di Forum Internasional Sidang Umum UNESCO. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang biasa kita sebut BRIN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai integrasi berbagai lembaga riset negara dengan tujuan utama mensinergikan dan memperkuat sistem riset nasional guna mendorong inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan tugas BRIN antara lain tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021, dan Undang-Undang tentang Bahasa, Kebudayaan, dan Cagar Budaya. Di bawah BRIN terdapat organisasi riset. Organisasi riset yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang kami tempuh, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terdapat Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra atau yang biasa disebut OR Arbastra bertanggung jawab melaksanakan kegiatan riset, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang arkeologi, bahasa, dan sastra. Tugasnya meliputi pelaksanaan riset melalui metode observasi, survei, ekskavasi, preservasi, konservasi, pendampingan, dan evaluasi. Sementara itu, fungsi utama OR Arbastra meliputi penyusunan program dan anggaran riset, pelaksanaan kegiatan teknis penelitian, pemberian bimbingan dan supervisi terhadap aktivitas riset, kerjasama riset dengan lembaga nasional maupun internasional, penerbitan rekomendasi dan hasil riset ilmiah, pengelolaan urusan ketetausahaan dan keuangan. Dari organisasi riset, di bawahnya terdapat pusat riset. Salah satu pusat riset yang menjadi fokus dalam bidang kebahasaan adalah Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas yang dipimpin oleh Ibu Ade Mulyana, SPDM Hum. Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, pusat riset ini bertujuan untuk mengembangkan kajian dan penelitian dalam bidang kebahasaan dan kesastraan yang berkaitan erat dengan dinamika komunitas sosial, budaya, dan lingkungan. Adapun kualifikasi periset di BRIN. Para periset di BRIN, khususnya di pusat riset ini, umumnya telah menempuh pendidikan minimal strata 2 dan untuk saat ini sudah harus menempuh strata 3. Yang kedua, memiliki ID Scopus serta telah menerbitkan artikel di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi dan terindeks global. Sementara itu, berbagai kegiatan yang dilakukan Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas antara lain webinar dan diseminasi hasil riset, pelatihan penulisan jurnal bereputasi yaitu penulisan jurnal Scopus, penulisan bunga rampai bahasa dan sastra, public lecture dan guest lecture, pelatihan korpus linguistik, pendokumentasian bahasa daerah dan bahasa terancam punah, serta produksi bahan ajar berbasis lokalitas. BRIN menyediakan berbagai skema riset dan pendanaan serta platform kolaborasi. Terdapat 10 kelompok riset di bawah Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas. Pusat riset lain yang berkaitan dengan sastra masih di bawah Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, yaitu Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan, yang dipimpin oleh Sastri Sunarti M. Hum. Pusat riset ini fokus pada kajian lintas medium dalam penyampaian karya sastra, yaitu
tradisi lisan, manuskrip, dan literatur cetak dan digital. Tujuannya adalah menjembatani batas-batas disiplin ilmu dalam kajian budaya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di tingkat nasional maupun global. Terdapat 5 kelompok riset di bawah Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan. Metro TV didirikan pada tanggal 25 November tahun 2000 oleh Surya Paloh di bawah naungan Media Group. Memiliki visi yaitu mencerdaskan bangsa melalui siaran berita dan edukasi. Siaran beritanya menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Logo burung elang menyimbolkan ketajaman dan wawasan jurnalistik. Konten dan audiensnya berdasarkan segmentasi usia 17 tahun ke atas, kelas menengah atas atau AB Class. Fokus kontennya berupa berita, talk show, dokumenter atau non-news, dan tidak menayangkan hiburan ringan. Proses rekrutmen dan nilai jurnalis melalui seleksi, yaitu attitude, wawasan, dan skill. Sikap utama yang harus dimiliki jurnalis ialah curiosity, komitmen, komunikasi, dan tahan tekanan. Diterapkan sistem koper siaga dan kontributor daerah. Nilai berita yang layak tayang diantaranya magnitude, significance, proximity, dan prominensi, serta impact. Etika, aktualitas, dan adaptasi media. Etika dan independensi Metro TV menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, netralitas, dan profesionalisme redaksi. Yang kedua, opini tetap berbasis fakta dan dapat diverifikasi. Di dalamnya adalah aktualitas berita yang merupakan berita dianggap tidak aktual jika tidak ada perkembangan baru dan bisa diangkat kembali jika ada narasumber valid atau informasi baru. Yang kedua, adaptasi era digital, menggunakan strategi content mirroring ke media sosial untuk Gen Z. Peran TV ialah menjadi media konfirmasi informasi terpercaya. Yang ketiga, akurasi dan kecepatan. Prinsip Metro TV yaitu lebih baik lambat tapi akurat. Breaking news-nya diproses dengan kehati-hatian. Sumber dana dan pengawasan publik yang menjadi poin terakhir ialah pendapatan utamanya berdasarkan dari iklan, tapi tidak memengaruhi isi berita. Yang terakhir, pengaduan masyarakat melalui Dewan Pers merupakan hak jawab, koreksi, dan mediasi. KKL ke Metro TV membuka wawasan kami terhadap dunia media yang dinamis dan profesional. Lebih dari itu, kami menyadari pentingnya membangun jembatan antara media dan dunia kampus. Untuk itu, kami mengusulkan program kerjasama dengan Metro TV yang berfokus pada pengembangan keterampilan jurnalistik mahasiswa. Kegiatan yang diusulkan meliputi pelatihan jurnalistik langsung seperti penulisan naskah, teknik menjadi presenter dan reporter, teknik peliputan berita, dan kegiatan lain terkait jurnalistik baik secara teknis maupun teoritis. Program peliputan kampus harian merupakan bentuk praktik langsung yang nantinya hasil liputan mahasiswa akan diseleksi oleh Metro TV dan ditayangkan secara rutin setiap 1 minggu 1 kali sebagai bentuk apresiasi. Pada sebelumnya, Metro TV juga sudah menyelenggarakan program Ghost to Campus. Namun, program tersebut lebih menjurus pada program talk show. Yang kami usulkan merupakan program Ghost to Campus yang berupa pelatihan untuk menjadi jurnalis yang profesional. Program ini diharapkan menjadi wadah mahasiswa untuk belajar tampil dan berkontribusi langsung di dunia media. Akhir video ini bukanlah akhir dari cerita, justru sebuah awal dari perubahan.